Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ofi Merdatila dengan NIM 2414010025 dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan mereview kembali materi kita tentang minggu lalu, yaitu tentang Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu Quran tentang surat Nah, di sini saya akan membacakan Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadatshul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhul wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddas qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'ah su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusufu a'ridu an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khatiin. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya yaitu terjemahan dari Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia menutup pintu-pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun akan cenderung kepadanya sekiranya ia tidak melihat tanda petunjuk dari Allah.
Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan perbuatan keji. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf hingga bagian belakangnya robek. Di depan pintu keduanya bertemu dengan suami perempuan itu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan bagi orang yang bermaksud berbuat buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih?" Yusuf berkata, "Dialah yang menggoda diriku." Dan seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya robek di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang berdusta. Dan jika baju gamisnya robek di bagian belakang, maka perempuan itu berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika suaminya melihat baju gamis Yusuf yang robek di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian, kaum perempuan. Sungguh tipu daya kalian sangat besar. Wahai Yusuf, lupakanlah kejadian ini dan engkau wahai istriku memohon ampunlah atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Nah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul tentang Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Menurut para musafir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Fakhruddin Al-Razi, Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29 tidak memiliki asbabun nuzul khusus. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah abadikan dalam Quran Yusuf sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini menceritakan ketika Nabi Yusuf alaihi salam telah dewasa dan tinggal di rumah pembesar Mesir, Al-Aziz. Istri Al-Aziz yang dalam banyak riwayat dikenal dengan nama Zulaika. Nama ini berasal dari riwayat sejarah, bukan disebutkan dalam Al-Quran. Tergoda oleh ketampanan dan akhlak Nabi Yusuf, sehingga berusaha mengajaknya berbuat maksiat. Namun, Yusuf menolak karena takut kepada Allah dan menjaga amanah tuannya. Ketika Yusuf berusaha melarikan diri, bajunya ditarik hingga robek di bagian belakang. Saat itu pula suami perempuan tersebut datang untuk membuktikan siapa yang benar. Seorang saksi dari keluarga perempuan memberikan penilaian berdasarkan kondisi baju Yusuf. Karena bajunya robek di bagian belakang, terbukti Yusuf tidak bersalah dan justru melarikan diri dari godaan perempuan tersebut, yaitu Zulaika. Kisah ini diturunkan sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga kesucian diri, kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai pendidikan dalam Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang pertama yaitu nilai pendidikan akidah. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang memiliki keimanan kuat akan selalu mengingat Allah ketika menghadapi godaan. Makna pendidikan yang ada dalamnya itu bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Nah, yang kedua yaitu nilai pendidikan akhlak. Nabi Yusuf menunjukkan akhlak yang sangat mulia dengan menjaga kehormatan dirinya meskipun mendapat godaan yang sangat besar. Makna pendidikan di dalamnya yaitu menjaga kehormatan diri, menolak perbuatan zalim atau zina, menjaga amanah, menghormati orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, yang ketiga yaitu nilai pendidikan kesabaran. Yusuf memiliki menanggung resiko difitnah daripada melakukan dosa. Makna pendidikan yang ada dalamnya itu bersabar menghadapi ujian, tidak mudah putus asa, yakin bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran. Poin yang keempat yaitu nilai pendidikan kejujuran. Yusuf berkata jujur walaupun berada dalam posisi yang sulit. Makna pendidikannya yaitu selalu berkata benar, tidak membuat fitnah, berani mempertahankan kebenaran. Nilai pendidikan kelima yaitu pengendalian diri. Ayat ini mengajarkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Makna pendidikan yang terkandung dalamnya yaitu menjaga syahwat, mengendalikan emosi, menjaga pergaulan sesuai syariat.
Dan yang terakhir, nilai pendidikan tanggung jawab. Istri Al-Aziz yaitu Zulaika akhirnya diminta mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Makna pendidikan yaitu mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, memohon ampun ketika melakukan dosa. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat menjaga kehormatan diri dengan menghindari pergaulan bebas, zina, pornografi, serta segala hal yang mendekati kepada maksiat. Selalu mengingat Allah ketika menghadapi godaan, baik godaan harta, jabatan maupun syahwat. Bersikap jujur di sekolah, kampus, tempat kerja, dan tempat kehidupan bermasyarakat. Meskipun kejujuran terkadang merugikan diri sendiri secara sementara. Menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan orang lain, sebagaimana Yusuf menjaga kehormatan rumah tuannya. Yang kelima yaitu pengendalian hawa nafsu, tidak mengikuti keinginan bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keenam yaitu menghindari fitnah dan tuduhan palsu serta memastikan kebenaran sebelum menilai seseorang. Nah, mungkin sekian review materi Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.